Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Walladzi faddalana bis-sihha war raha was sa'ada wal quwwah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'azim ala habibina wa syafiina qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Qala aidan fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang derajatnya sudah mendapatkan minal aidin wal faizin, kesuksesan menjalankan ibadah full bulan Ramadan. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita dan dipertahankan ketakwaan kita oleh Allah. Wabil khusus kita sudah disebut hamba-hamba Allah yang minal aidin, orang yang sudah kembali fitrah, dan bukan hanya minal aidin tapi wal faizin, orang yang sukses. Alhamdulillah, derajat la'allakum tattaqun itu sudah jamaah dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah salah satu petikan yang luar biasa ketika orang ibadah puasanya sukses, Ramadannya sukses, tarawahnya sukses, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kita sudah hafal. Khotib tidak perlu sampaikan, tapi itu menggembirakan kita. Betapa ini harus kita syukuri di hari Jumat yang masih bulan Syawal ini. Yang kedua, salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu istiqomah di dalam ibadah, selalu istiqomah di dalam dakwah, selalu istiqomah dalam thalabul ilmi, selalu istiqomah dalam berhalal bihalal, selalu istiqomah menegakkan majelis taklim, menegakkan kajian-kajian keislaman untuk thalabul ilmi. Yang ini masjid yang sama-sama kita cintai juga sama, menegakkan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena saudara, dengan ilmu itu menjadi cahaya untuk menggapai kebahagiaan. Tidak pantas orang beriman itu stres, tidak pantas orang beriman itu tidak bahagia. Andai ada ujian, paling hanya dilewati, istighfar, kembali ke Allah, fafiru ilallah, perkuat ketakwaan kita, mayatakillah yaj'alahu makhraja, dia yakini. Karena dengan takwa itu pasti bahagia, dengan takwa itu pasti beruntung, dengan takwa itu derajat kita naik. Terkadang banyak orang yang tidak percaya dengan ini. Saudara, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, hari Jumat Sayyidul Ayyam yang mulia, ketiga tidak lupa khotib mengajak saya, diri pribadi, keluarga, dan kita semua tentunya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa. Ini rukun khutbah, wajib saya sampaikan, tidak sah khutbah tanpa wasiat takwa. Hadirin yang saya muliakan, karenanya pasca Idul Fitri bagi orang yang beriman bukan malah leha-leha, bukan malah santai, seolah-olah kita sudah bebas, merdeka dari Ramadan. Satu sisi betul, kita harus syukuri, wala'allakum tashkurun. Dalam Al-Baqarah itu disebut ketika wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bahkan ayat lain itu walutukabbirullah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, takbiran sukses Idul Fitri, bersyukur. Nah, tetapi bersyukurnya tidak boleh terlena, kemudian kita tidak ibadah. Sudah selama ini kita merawat ibadah mati-matian di siang hari, baca Quran waktu duha, habis subuh kita gaspol Quran, maghrib kita buka puasa, jamaah dirawat, qoma Ramadan melalui tarawih kita rutin, malamnya masih aqimis shalah,
wa minal laili fatahajjat bihi itu tahajudnya kita gempur juga. Nah, bagaimana di bulan Syawal ini, Ustaz? Dengan Syawal ini adalah bulan peningkatan amal. Setidaknya kalau bukan meningkatkan amal, mempertahankan kualitas ibadah kita Ramadan. Itu Ustaz. PR kita jangan terlena. Ini eranya era luar biasa. Bagaimana kalau untuk orang tua, usia-usia kita yang 50, 60. Saudara, saya yakin sudah bersiap fatazawwadu. Bersiap punya modal fa inna khairaz zadit taqwa. Perbaiki sebaik bekal kita adalah takwa. Bukan kendaraan, bukan rumah, bukan pangkat, bukan derajat. Takwa, Saudara. Justru semua yang diberikan oleh Allah berupa fadilah, harta, rizki, pangkat, derajat itu kita gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Bagaimana ketika kita idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang kita bahas? Takwa, Saudara. Itulah setiap Jumat kita diingatkan. Karenanya ngaji dan ngaji sehingga takwaan kita makin baik. Saudara yang saya muliakan, ketika tujuan final daripada puasa itulah la'allakum tattaqun yang kita sudah hafal Al-Baqarah 183 itu, mari di bulan Syawal ini kita pertahankan. Pertama, saya ingat sering saya kasih singkatan S2Q DMI. S2Q itu S-nya sholat. Sholatnya kita pertahankan di bulan Syawal. Jamaahnya, artinya akimis sholatnya bukan hanya sholat di rumah, bukan sendiri, tapi berusaha tetap ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah banyak, tapi wal jamaah. Dalam konteks thalabul ilmi dia berjamaah, dalam konteks sholat dia juga selalu berjamaah, dalam bersedekah juga ingin bareng-bareng, kepedulian sosial. Dan kita sudah diajari dengan zakat fitrah, infak, sedekah. Di sana ada lembaga amil zakat, bagaimana peran Basnas, bagaimana peran DKM untuk meminimalisir, mengurangilah kalau tidak, bagaimana kemiskinan di kanan kiri kita. Menuntaskan kemiskinan tentu tidak mudah, karena presiden, menteri dan segala menjadi ada PR tersendiri, karena ada kementerian sosial, Saudara. Nah, kita ini peran DKM, rahmatan lil alaminnya adalah bagaimana di kanan kiri kita, bagaimana teman-teman yang ngontrak. Apakah mereka makan hari ini? Kita dididik kemarin sebulan penuh puasa, tidak makan, tidak minum, supaya minimal merasakan kepedihan kepada mereka yang garis itu apa, Saudara? Mereka yang tidak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik karena memang tidak punya ongkos. Padahal mudik esensinya adalah silaturahmi. Jangan dilihat mudik itu adalah boros, mudik itu adalah mubazir. Salah, Saudara. Persepsi yang benar mudik pulang kampung itu dia ingat sejarah di mana dia dilahirkan, di mana orang tuanya dibesarkan, di mana kuburan ayah ibunya. Itu juga silaturahmi kepada ahlul kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dilarangnya ziarah kubur itu ketika iman umat Islam zaman Rasulullah masih lemah, Saudara. Tapi kalau sekarang ziarah itu subhanallah. Silahkan ziarah wali songo, silahkan aulia illah, silahkan ziarah wabil khusus ziarah kepada orang tua kita. Saudara, transfer doa itu nyampe, transfer Al-Fatihah nyampe. Akidah kita harus kuat itu, bahwa kita mendoa anistaghfiru rabbakum, mintakan ampun kepada Tuhan. Kita disuruh beristighfar, memohonkan ampun untuk bapak ibu kita yang melahirkan kita, membesarkan kita. Kita tidak ada tanpa orang tua kita. Itu perjuangan, Ustaz. Karenanya di Syawal yang luar biasa ini kemarin kita diingatkan, saya yakin, oleh khotib Idul Fitri yang luar biasa. Dengan air mata kita, bagaimana kita bisa berbakti pada orang tua. Kapan kita bisa menyampaikan yang terbaik, apalagi kalau orang tuanya masih ada. Ketika tidak ada pun kita tetap mentransfer doa, setidaknya Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, karenanya S yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini penting kita pertahankan di bulan Syawal. Ini kota amal yang lewat, jangan sampai kita pura-pura nggak tahu. Kota amal ini untuk membangun, memakmurkan, riayah, idarah, imarah masjid, perawatan, AC, listrik dan lain sebagainya. Sekalipun bangsa negara kita sedang penghematan ekonomi nasional, masjid mau ikut-ikutan penghematan, bisa juga. Tapi saudara,
peranan umat Islam itu begitu, dari kita untuk kita. Bagaimana ekonomi kerakyatan ini ada di masjid, bagaimana masjid ini merahmati orang lain. Biar dia tukang ojol, dia tidur di masjid, saudara. Kemudian ada kopi, ada minuman, ada toilet yang representatif, tempat istirahat yang tanda kutip baik. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Masjid ini bukan milik pribadi, bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Hada baitullah. Sebagaimana Ka'bah Al-Mukarramah, juga Masjid Madinatul Munawwarah, saudara, rahmatan lil alamin. Ada air Zam-Zam. Kita nggak ada air Zam-Zam, air aqua, kopi, teh. Nggak ada masalah diminum saudara-saudara kita dari Malaysia, dari Sumatera, dari Jawa, dari Sunda, dari Madura. Silahkan. Ingin memakmurkan masjid yang begitu luar biasa, yang infak sedekahnya dari kita. Karenanya perkuat ini sedekah. Bukan hanya bulan Ramadan. Bagaimana ketika kita ngaji pagi ada nasi uduk, bagaimana ngaji pagi kita ngopi, itu luar biasa untuk mempertahankan kualitas persatuan dan kesatuan bangsa. Dimulai dari persatuan kesatuan pengurus masjid. Sekalipun kita berbeda, boleh jadi jamaah ada yang khilafiyah, tidak suka ini, tidak suka, nggak ada masalah, sudah. Jaga hablum minallah, Allahnya sama, Qurannya sama, ibadahnya sama, surganya sama, caranya doang yang beda, nggak ada masalah, sudah. Umat Islamnya harus cerdas di Indonesia. Jangan kita berantem dulu hanya gara-gara khilafiyah. Kalau saudara ke Mekah hari ini, saudara, ini persiapan Kementerian Agama memberangkatkan haji. Mulai hari ini sudah manasik bimbingan haji massal, baik di KUA se-Indonesia, saudara. Mereka akan ke sana biar melihat seperti apa itu Arab Saudi. Bagaimana dia sholat. Sholat ada yang tangannya diangkat, ada yang tidak. Ada yang pakai usoli, nggak pakai usoli. Nggak usah diperdebatkan, saudara. Semua ada dalilnya. Insya Allah sah. Insya Allah ahli surga semua. Amin. Itu yang kita harapkan. Persatuan, kemudian sholat, sedekah, dan kick-kicknya adalah Al-Quran. Gimana Al-Quran ini jangan kita tinggalkan. Kemarin kita gaspol khatam 5 kali, khatam 3 kali, khatam 2 kali. Saya nggak khatam Ustaz, baru setengah. Terusin. Saya khatam Ustaz, saya ingin istiqomah. Sehari kemarin kita 1 juz. Sekarang saya nggak sanggup Ustaz, saya sudah kerja, saya sudah absen, saya banyak urusan dunia. Oke, nggak usah 1 juz. Saudara, tetaplah pegang Quran, cintai Al-Quran, baca Quran, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, istiqomah. Kemudian zikir, perkuat zikir kita. Kemarin kita Ramadan itikaf full, bertaubat kepada Allah, merasa diri kita butuh Allah. Rasanya bulan suci Ramadan begitu bahagianya kita bisa menuntaskan tarawih kita sukses. Puasa yang segitu beratnya, alhamdulillah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita syukuri. Terus berzikir, berzikir dan zikir. Maka majelis-majelis zikir silahkan diteruskan. Mereka yang cinta-cinta sholawat silahkan diteruskan. Mereka yang punya amalan-amalan khusus dari pondok pesantren, dari kiai, dari habaib, dari ulama, silahkan dilanjutkan, saudara. Ini Syawal, bulan yang luar biasa, insya Allah. Di MI, M-nya tinggalkan maksiat. Ini adik-adik kita, saudara-saudara yang masih hobi judi online, narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, salah manajemen waktu, siang dipakai malam, malam dipakai siang. Mereka hanya gila terhadap handphone, dan dari handphone itu muncul degradasi moral yang luar biasa, saudara. Karenanya silahkan dakwah melalui medsos. Seorang dai mubalik dakwah lewat Facebook, Instagram, YouTube. Silakan, saudara, untuk mengimbangi gambar-gambar yang tidak moral, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan itu sangat di depan mata kita, saudara. Kita imbangi dengan dakwah qiraah, kita imbangi dengan kultum, kita imbangi dengan kajian-kajian singkat, share-share kegiatan Islam yang ada di masjid yang mulia ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khotib, barangkali ini memberikan motivasi kepada kita. Kita tetap semangat mempertahankan kualitas derajat la'allakum tattaqun yang kita sudah diberikan gelar minal aidin wal faizin ini, tetap senantiasa kita pertahankan. Dikandung maksud tahun depan kita ketemu Ramadan, tahun depan kita ketemu Syawal. Kalau tidak ketemu, istiqomah kita tetap berjalan. Semoga manfaat dari kita untuk kita, dan juga tetap semangat dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim.